kita mulai saja ya untuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar akang-akang dan teteh-teteh semuanya? Luar biasa sekali. Terima kasih atas antusiasnya untuk mengikuti acara Ngabuburit Asik sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk semua audiens yang sudah hadir dalam live IG dan YouTube di acara Ngabuburit Asik sore hari ini. Saya harap semuanya sudah siap untuk tema yang akan kita persembahkan hari ini, sangat menarik dan luar biasa sekali ya, yakni mengenal potensi diri dan merancang masa depan. Dan untuk pembicara kali ini ada Coach Eki Susanto, CBC. Beliau adalah Certified Business Coach Educational Consultant. Luar biasa sekali Coach Eki, terima kasih atas waktu dan sharing ilmunya untuk sore hari ini Coach Eki. Ya, sama-sama. Bismillah ya. Semoga manfaat. Insya Allah Kang. Sebelumnya kami juga ingin menginformasikan bahwa Ngabuburit Asik ini terselenggara atas kerjasama MCC dengan ASA. Baik, saya memohon izin untuk membacakan sedikit profil dari MCC ini. Mungkin dari akang-akang dan teteh-teteh banyak sekali yang bertanya, apa sih MCC itu? MCC itu adalah Muslim Coach Community, di mana komunitas coach dengan semangat keislaman yang terbuka terhadap keberagaman. Dengan semangat mendengar, berbagi, berdampak, Muslim Coach Community ini berharap dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui coaching. Ia juga berperan sebagai mitra bagi klien untuk memaksimalkan potensi terbaik dirinya melalui proses kreatif. Kemudian untuk bidang-bidang MCC, apa saja tuh bidang-bidang MCC? Nah, bidang-bidang MCC ini ada business, sales, marketing, kemudian ada communication, public speaking, publication, lalu ada financial planning, literation, lalu ada hijrah, transformasi, life growth, lalu ada juga leadership, education, career, HR. Kemudian mindfulness, hypnotherapy, well-being, lalu parenting, teen relationship. Oke, kemudian kegiatan MCC ini apa saja? Kegiatan MCC ini ada MCC Festival on Women's Birthday, lalu ada coaching talk dan group coaching, lalu ada sahabat hijrah. Selanjutnya ada financial talks, lalu ada juga acara Rabu Ibu-Ibu. Lalu ada kajian online dan pelayanan coaching kepada organisasi Islam dan umum. Baik, mungkin itu profil dari MCC. Saya juga ingin membacakan sedikit portofolio dari pemateri kita kali ini, yaitu Coach Eki Susanto yang biasa kami panggil Kang Eki. Baik Kang Eki, saya mohon izin untuk membacakan portofolionya ya Kang Eki ya. Silakan. Baik, Kang Eki ini saat ini berprofesi sebagai CEO dari satu visi Potensia atau Satya ID. Lalu Career and Business Coach di International Coach Federation. Selanjutnya sebagai HR Practitioner. Lalu Entrepreneurship juga luar biasa Kang Eki ya. Sebagai Division Head of Parenting Teen and Relationship Muslim Coach Community. Nah, itu adalah profesi Kang Eki yang sedang dijalani saat ini. Luar biasa sekali Kang Eki, banyak sekali ya profesi yang dijalaninya. Kemudian kontribusi apa saja yang sudah Kang Eki lakukan? Nah, sebagai founded Clearview Career Recruitment System tahun 2013, lalu sebagai founded Automatic Skill Analysis atau ASA System tahun 2016, lalu sebagai founded Employability Skill Assessment atau ELSA System 2018, lalu sebagai co-founded SMP HS Al-Kautsar Lab School 2019. Itu sedikit portofolio yang saya bacakan dari pemateri kita kali ini, Coach Eki, dan sebagai bahan informasi juga, untuk sesi tanya jawab, audiens bisa bertanya langsung melalui chat, dan akan kami bahas nanti pada saat materi Kang Eki sedang berlangsung ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu kepada Kang Eki, kami persilakan.
Oke, terima kasih banyak Mbak Ajeng, luar biasa sambutan dan perkenalannya. Sama-sama Kak Bismillahirrahmanirrahim. Eki. Saya buka ya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk kehadiran seluruh sahabat-sahabat di sore hari ini ya. Kita diskusi santai sambil ngabuburit, nggak perlu terlalu serius. Di sini juga banyakkan guru-guru saya nih yang hadir. Ada Dr. Weni, halo Dr. Weni, luar biasa menyempatkan hadir. Saya yang berguru Mas Eki. Kemarin kami di Surabaya banyak tektokan, alhamdulillah. Lalu tadi saya lihat rasanya di peserta ada Coach Afri, ada Coach Wari, gitu nih, luar biasa banget. Ada teman-teman dari Stavisi, ada salah satu guru asik ya di kami, ada Kang Kusmawan Kuy, ini guru asik, udah lama kita nggak ketemu sama guru asik nih, gitu ya. Apa kabar Kang Kuy? Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah sehat Kang Kuy. Masih nyanyi ya sekarang ya. Kita santai ya sahabat-sahabat ya suasana di sore hari ini. Apa sih yang akan kita lakukan, apa yang akan kita bahas sore hari ini? Temanya adalah mengenal potensi diri untuk merancang masa depan. Jadi sedikit saya prolog sahabat-sahabat Bapak Ibu yang saya hormati, di hari ini, di sesi hari ini kami akan menggunakan pendekatannya lebih ke sisi parenting. Saya juga melihat sepertinya ada beberapa teman-teman dari guru-guru SMK juga ya. Barangkali materi sore ini juga bisa bermanfaat untuk nanti Bapak Ibu mengarahkan orang tua gitu ya. Nah, seperti apa challenge-nya, seperti apa kesulitannya, hal apa yang dapat kita lakukan. Kami baik dari ASA maupun Muslim Coach Community, insya Allah siap untuk membantu mendampingi. Sedikit penambahan perkenalan, saya di Muslim Coach Community bersama ada Coach Wari dan Coach Afri berada di divisi Parenting, Teen, and Relationship, gitu ya, di mana urusannya kami adalah lebih ke pembinaan remaja dan bagaimana bisa terbangun kolaborasi yang baik juga dengan orang tua maupun guru. Nah, tema yang kita angkat tadi mengenal potensi diri untuk merancang masa depan. Saya ingin memulai dengan sedikit cerita diri. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mendengar, tapi nanti karena kita akan live di YouTube ya, ini mudah-mudahan bisa memberikan insight baru. Sahabat-sahabat, saya memulai perjalanan diri saya dengan banyak cerita gitu ya, dimana di sini ada cerita diri di saat atau di masa saya ada di sekolah dasar, saya sangat menggemari musik gitu ya. Ini cerita diri di luar yang tadi profil yang dibacakan oleh Mbak Ajeng dengan segala kesibukan yang ada gitu ya. Tapi sebetulnya seorang Eki di sekolah dasar itu sangat menyenangi hal-hal yang terkait dengan musik. Bahkan saya bisa mempelajari alat-alat musik hanya dengan melihat saja. Pada saat itu belum ada YouTube, gitu ya, belum ada tutorial online, itu bisa kami lakukan, gitu ya. Dan bahkan saya bisa sampai membaca not balok selama pembacaan not balok itu tidak berbarengan dengan cara bermainnya gitu ya. Jadi ternyata masih misah di kepala saya. Kalau main musik aja, mesti baca not aja gitu ya, karena belajarnya juga otodidak semuanya. Lalu begitu naik ke jenjang SMP dan SMA, hobi saya bertambah, bukan berubah gitu ya, bertambah. Saya mulai menyukai bidang terkait gambar, desain, dan arsitektur gitu ya. Nah, cukup konsisten selama 6 tahun, di mana portofolionya juga cukup banyak, dan saya juga salah satu cita-citanya adalah menjadi seorang arsitek. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, gitu ya.
dari 4 perguruan tinggi yang saya ngelamar, saya ikuti tes sampai sudah mepet waktunya, termasuk 4 itu masih di luar UMPTN ya, dan ternyata tidak ada satupun perguruan tinggi yang menerima saya untuk menjadi seorang arsitek gitu. Padahal katanya harus bisa gambar gedung dalam waktu kurang dari 2 jam, katanya harus bisa menggambar garis lurus gitu ya. Nah ternyata semua itu pupus gitu, dan akhirnya di waktu yang sangat mepet mengharuskan saya masuk ke dunia akuntansi gitu ya. Lalu di sana pun kuliah di 2 perguruan tinggi, melanjutkan ya setelah D3 melanjutkan lagi S1 akuntansi, hanya untuk membuktikan bahwa ternyata saya salah satu dari 87% mahasiswa Indonesia yang salah jurusan. Ya, saya nggak suka dengan dunia akuntansi, saya nggak suka ngelihat tabel-tabel gitu, dan akhirnya bekerja pun menjadi marketing bank. Setelah marketing bank mulai lumayan komisi dan lain-lain, saya mendirikan perusahaan outsourcing gitu ya, mendirikan perusahaan outsourcing, dan di situ mulai masuk ke dunia HR consulting, mentoring, sampai sekarang ada di dunia training, dunia coaching, dunia apalagi itu istilahnya banyak ya, ada teaching, coaching, training, consulting, mentoring gitu ya, dan itu banyak sekali istilahnya gitu ya. Nah itu semua yang dijalankan per hari ini. Nah ternyata setelah dilihat dari dunia musik, gambar, desain, arsitektur, akuntansi, marketing bank, asosiasi, consulting, dan mentoring, dari aspek karir yang loncat-loncat ini, atau yang bagi sebagian orang tua atau bagi sebagian guru dinyatakan bahwa ini nggak jelas gitu ya, karirnya nggak jelas, tidak sesuai bidang, tidak sesuai hobi. Begitu kita melihat dari peta soft skills-nya, apa hal-hal yang dipelajari, saya adalah orang yang konsisten dari sekolah dasar sampai per hari ini gitu ya. Jadi di sekolah dasar ternyata dari musik saya mempelajari tentang harmoni, keteraturan, keselarasan, empati, lalu ada ide perencanaan develop melalui gambar, desain juga sama ide perencanaan develop, arsitektur juga sama ide perencanaan develop, akuntansi terkait keteraturan, perencanaan, informasi. Lalu ada lagi mengenai marketing bank gitu ya, di mana di marketing bank saya belajar tentang kepercayaan diri, mulai lebih pede, padahal saya sampai saat ini masih introvert gitu ya, saya masih orang yang introvert ya, tapi saya cukup mampu memberikan pelatihan seperti ini selama ada datanya gitu ya, jadi pedenya kalau memang sudah ada persiapan yang matang. Lalu ada memberi saran gitu ya, sourcing, kembali lagi memberi saran, rekrutmen, develop, HR consulting, develop SDM, perencanaan, penyusunan informasi, sampai terakhir mentoring, bahkan coaching. Harus ada empati, ada harmoni, ada develop SDM, ide, perencanaan, informasi, dan memberi saran. Jadi dalam hal ini, sahabat-sahabat, kalau kali kita melihat ya, tadi ada jalur yang sebelah kiri terkait musik, gambar, desain, dan lainnya, dan ada jalur kanan yang terkait dengan soft skills yang dipelajari. Ternyata seorang Eki itu tidak pernah salah jurusan gitu. Yang tidak tercapai itu hanya karirnya, karir yang dituju saat itu ingin menjadi arsitek, bahkan di sela-selanya sempat coba-coba ingin masuk ke akabri, dan itu semua tidak tercapai. Tapi seorang Eki dari SD sampai pada hari ini ya tipikalnya itu gitu. Orang yang tidak terlalu suka konflik, harmoni, keselarasan, empati itu menjadi pegangan gitu ya. Tapi ada hal-hal yang terasa mudah bagi saya terkait dengan ide-ide, perencanaan, develop gitu ya, konsep-konsep itu semua terasa mudah. Nah, lalu bagaimana kita bisa menyikapinya gitu ya, bagaimana ini hubungannya dengan anak-anak kita gitu ya. Nah, baik anak didik maupun anak kita sendiri, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, intinya potensi yang dimiliki itu terbagi dua, ada bidang pekerjaan dan ada peranan gitu ya. Nah, di sini baik bidang pekerjaan maupun peranan itu ada dua hal yang menunjang. Tadi Bapak Ibu lihat ya, di kotak-kotak yang ada tadi, keterampilan itu menunjang ke bidang pekerjaan, sedangkan kepribadian itu menunjang ke peranannya. Jadi tidak sama antara seorang manajer dengan leader. Saat ini kita menyamakan itu, dianggapnya kalau dia sudah jadi manajer, berarti dia sudah jadi leader. Gitu. Padahal itu hal yang berbeda. Ada aspek manajerial yang itu adalah keterampilan,
dan ada aspek leadership yang itu adalah kepribadian gitu. Jadi itu adalah hal yang berbeda. Jadi sekali lagi saya kasih unjuk boxnya ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat gitu ya, antara keterampilan yang menunjang ke bidang pekerjaan dan ada kepribadian yang menunjang ke peranannya gitu ya. Oke. Nah, seperti itu sahabat-sahabat. Jadi sekali lagi tidak sama gitu ya antara keterampilan dan kepribadian. Apapun yang kita pelajari terkait dengan keterampilan itu harus ditunjang dengan kepribadian yang baik. Nah, itu kenapa dari aspek kompetensi, seseorang yang dibilang kompeten itu aspeknya pasti 3, skills-nya bagaimana, knowledge-nya bagaimana, dan attitude-nya bagaimana gitu. Dan kenyataannya lagi di dunia kerja yang nanti anak-anak kita akan hadapi, attitude itu menjadi sangat-sangat penunjang gitu ya. Jadi ada bobot bahkan 25% faktor kegagalan seseorang di dunia kerja atau faktor kandidat ditolak. Yang 25% itu adalah faktor etika, gitu ya. Lalu yang 24% itu adalah faktor komunikasi. Yang 19% faktor teknis, 14% itu adalah terkait dengan memang tidak qualified dengan pekerjaan tersebut, lalu 10% itu tidak mengerti organisasi, dan 8% lain, faktor lain-lain gitu ya. Nah, ini berarti apa? Kalau tadi kita hitung, faktor teknis atau seseorang yang tadi tidak bisa menggunakan komputer, seseorang tidak bisa misalnya memasang AC, memasang kabel, membongkar mobil dan lain-lain, itu semua bobotnya hanya 19%, Bapak Ibu. Gitu. Nah, 81% itu adalah aspek soft skills yang terkait lebih banyak ke unsur kepribadiannya, gitu ya. Dan bahkan dalam konteks per hari ini ya, terkait dengan kita acara ngabuburit ini, PR kita untuk pengembangan karakter anak itu harus selesai sebelum usia akhir balik. Nah, itu salah satu anjuran dari Rasulullah ya, gitu. Bahkan kalau nggak salah itu memang dibakukan dalam bentuk hadis, gitu ya, di mana sebelum usia akhir balik tuh si karakter itu harus beres. Nah, sedangkan kalau kita lihat di sini ada personality dan ada karakter yang terpendam atau terbenam di dalam, kalau ini teori gunung es ya, karakter itu adanya di bawah laut tuh, hal yang tidak terlalu terlihat gitu ya. Sedangkan ada aspek personality yang itu adanya di puncak gunung yang paling terlihat, atau yang kita bilang perwajahannya gitu ya, terlihatnya seperti apa. Personality itu asal katanya adalah persona, persona adalah topeng gitu ya. Ini sedikit teorinya gitu ya, nanti ada teman-teman yang mungkin lebih paham. Nah, tapi personality sekali lagi asal katanya adalah persona, atau itu adalah topeng, di mana itu adalah perwajahan. Jadi kalau di Jepang itu ada ya, kalau sahabat-sahabat ya, ada topeng kabuki gitu ya, banyak sekali wajah-wajah di situ gitu ya. Nah, itu si topeng kabuki itu mencerminkan berbagai macam ekspresi. Nah, itu adalah personality. Lalu karakter tadi adalah yang terpendam di dalam air tuh, perilaku atau yang kita bilang learned behavior gitu ya, hal-hal yang perilaku yang dihasilkan dari environment-nya, dari pelajaran selama masa hidupnya, dari life skills-nya dan lain-lain, itu yang membentuk karakternya seperti apa. Dan yang mengatur di antara keduanya itu adalah temperamennya atau pembawaannya, gitu ya. Nah, jadi bagi kami sangat penting anak-anak untuk bisa mengenal emosinya gitu. Jadi banyak sekali anak-anak kita yang nggak tahu sebenarnya apa yang dia rasa. Apakah dia sedih, apakah dia marah, apakah dia merasa takut, merasa muak, gitu ya. Itu mereka nggak tahu gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya anak-anak tuh menjadi galau gitu. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, lalu sehubungan dengan itu apa yang jadi yang kita bisa lakukan ya, sebagai orang tua? Tadi sesuai arahan dari MC, kalau nggak salah kita coba pemaparan dalam waktu sekitar 30 atau maksimum 40 menit, dan kita bisa tanya jawab ya sampai jam 5 sebelum ibu-ibu nanti udah harus masak gitu ya. Nah, oke, apa yang dapat dilakukan nih? Jadi
di sini kami sedikit mengenalkan ya mengenai program yang kami bilang Ortu Asik ya. Sebetulnya ini program yang kami susun untuk bisa sharing-sharing seperti ini, terutama dalam sesi parenting gitu ya. Ortu Asik itu Parents as Career Coach gitu ya. Bagaimana nih orang tua bisa menjadi pembina karir yang oke. Nah, intinya Bapak Ibu, ada 5 tugas orang tua terhadap anak. Yang pertama, membantu menemukan bakatnya. Yang kedua, membantu merancang masa depannya. Yang ketiga, membantu menempa potensinya. Yang keempat, membantu memperkaya pengetahuannya. Dan yang kelima, membantu mendorong kemajuannya. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya saya bilangnya 5D. Discover, Design, Develop, Decorate, dan Drive Forward. Gitu ya, mendorong kemajuannya. Nah, sahabat-sahabat, saya ingin sharing sedikit ya oleh-oleh karena kebetulan kami semalam baru pulang dari Surabaya, habis berdiskusi seru dengan teman-teman pelatih olahraga di sana gitu ya di Surabaya, dan ada juga Dr. Weni juga ada semalam, kami sempat buka puasa bareng ya Dr. Weni, dan ada oleh-oleh banyak sekali yang saya pelajari itu. Cuma beberapa hari di Surabaya tuh rasanya dahsyat sekali gitu ya. Nah, membantu menemukan bakat, merancang masa depan, menempa potensinya, memperkaya pengetahuan, mendorong kemajuan, itu adalah tugas orang tua. Apa yang tidak termasuk tugasnya orang tua itu adalah ketuk palu menentukan karirnya. Gitu ya. Nah, ini biasanya ada beberapa orang tua yang tidak setuju. Kan kami lebih tahu, kan orang tua lebih tahu anak itu harusnya jalannya kemana gitu. Jadi ya sudah, kami saja yang tentukan gitu ya. Atau seperti bulan Januari Februari lalu, kami di satu sekolah menginterview anak-anak SMP dengan cita-citanya, rencananya. Mereka jawab semua, ibuku ingin aku jadi dokter, ayahku ingin aku jadi tentara, misalnya gitu ya. Ayahku ingin aku jadi chef, apa semua kok ibu ayah kami tanyakan, kamu sendiri mau apa? Tidak tahu katanya. Itu kata sang anak, gitu ya. Tidak tahu karena apa? Karena semua adalah maunya orang tua. Nah, kemarin itu saya ada oleh-oleh ya, cerita dari salah satu asesor atau seseorang yang mendirikan LSP, lembaga sertifikasi profesi khusus pelatih olahraga gitu. Dan itu bagi saya itu dahsyat banget gitu ya, sebuah berkah banget ketemu dengan teman-teman para pelatih olahraga gitu ya. Karena memang istilah coach itu kita banyak dengar di dunia olahraga gitu ya, coach bola, coach lari, coach basket, dan lain-lain, semua dipanggilnya coach-coach gitu ya. Dan sebagian di film India ada coach-coach Hotahe, nah itu beda lagi. Nah, tapi memang kalau terkait dengan coaching ini, banyak kita dengar di dunia olahraga, dianggapnya pelatih gitu. Lalu tidak ada itu di luar dunia olahraga yang namanya coach. Nah, kami sedangkan di Muslim Coach Community gitu ya, semua adalah coach, dan rasanya kami dari 40 teman-teman yang ada di sana, rasanya malah belum ada yang coach olahraga gitu ya. Nah, itu seru tuh, ada sebuah dinamika seru. Jadi saya dapat cerita mengenai perjalanannya seorang Rudi Hartono, seorang Lim Swikin, seorang Susi Susanti baru ada filmnya ya, dan itu bisa parents atau para guru-guru itu nonton, sangat baik sekali gitu ya. Di mana orang tuanya itu terlepas dari apakah dia adalah orang tua yang sangat-sangat mampu atau yang dianggapnya ini orang tua yang banyak keterbatasan, yang butuh menabung dengan sangat luar biasa gitu ya. Nah, tapi apa yang mereka lakukan? Sacrifice apa yang mereka lakukan? Mereka tidak memaksakan kehendaknya ke anak-anaknya, tapi mereka lihat, oh anak saya punya potensi bermain badminton. Orang tuanya itu mati-matian untuk apa? Untuk bisa memberikan anaknya raket, gitu. Memberikan modalnya, gitu ya. Memberikan anaknya raket, memberikan anaknya sepatu badminton, mendaftarkan ke tempat latihan badminton, misalnya seperti itu. Itu yang dilakukan, gitu. Tapi tidak satupun orang tuanya memaksakan bahwa kamu harus jadi atlet badminton. Tidak seperti itu. Gitu. Jadi permodalan yang dikeluarkan oleh orang tua itu membantu merancang masa depannya dan menempa potensinya. Tadi ya, ada 5 ya, saya remind lagi, ada temu bakat, ada rancang masa depan, ada tempa potensi. 3 dulu deh, gitu ya. Seorang ayah dari Susi Susanti menemukan bakat anaknya, melihat bahwa anaknya berbakat sekali dalam
olahraga badminton. Dan kalau bakat itu harus produktif ya, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, harus produktif. Jadi kalau saya bilang saya berbakat melukis, harus ada lukisannya. Kalau saya bilang saya berbakat menggambar, harus ada gambarnya, kan gitu. Nah, Susi Susanti menunjukkan itu dari usia dia masih sangat dini. Orang tuanya membantu merancang masa depannya, membantu menempa potensinya. Ayo ikut, kalau kamu serius, kamu mesti ikut latihan dengan coach yang itu, dengan pelatih yang itu, ikut coba tanding di klub sini, klub situ, sampai pendaftaran itu sampai dia bisa menjadi atlet nasional gitu ya. Nah, bahkan atlet nasional yang bertaraf internasional. Nah, itu adalah proses merancang masa depan dan menempa potensi yang ada, gitu ya. Nah, lalu menempa kan, oh nggak seperti itu menempa gitu. Iya, banyak yang bisa dilakukan menempa. Bagaimana caranya? Begitu orang tuanya tahu bahwa seorang atlet ini diberikan tugas oleh coachnya bahwa kamu harus latihan push up minimal 30 kali per sesi, dan itu dilakukan pagi, siang, sore. Orang tuanya membantu melakukan itu, gitu ya, memastikan bahwa anaknya melakukan yang ditugaskan itu, gitu. Nah, itu yang kita bilang dengan menempa potensinya, gitu ya. Lalu memperkaya pengetahuannya dengan menemukan ke orang-orang yang tepat. Dan di era sekarang kita punya banyak referensi, ada YouTube gitu ya, ada Udemy, ada Coursera, semua sourcing itu ada gitu ya. Kita tinggal cari, dan teman-teman juga yang bisa mendukung juga gampang sekarang dicarinya. Teman-teman psikolog juga mudah ditemukan di Instagram, di website, di Facebook, lain-lain semua, karena bantuan sosial itu jauh lebih mudah dibandingkan yang era atlet-atlet terdahulu. Jadi kita tidak mematahkan anak dengan pada saat anak ingin membuat sebuah kue. Ini istilah sahabat saya di Surabaya kemarin ya, namanya Mas Yudi. Kalau sang anak ingin membuat kue yang bentuknya segitiga, jangan kita patahkan dengan jangan buat kue segitiga. Kue segitiga itu aneh. Kamu buatnya kue yang bentuknya bulat, atau bentuknya lingkaran, gitu. Atau buat kue yang bentuknya kotak. Kalau kue seperti itu enggak, gitu. Ini bukan seperti itu, gitu. Caranya kita untuk membantu menempa atau mengarahkan potensi anak. Tapi kita bilang, yakin kamu bisa mewujudkan yang bentuknya segitiga, ayo kita buat. Silakan kamu buat. Biarkan dia membuat kue yang bentuk segitiga itu. Lalu apabila kita melihat ada hal yang kurang sempurna di situ, kita bantu. Gitu kan? Bantu bukan kita orang tua yang mengerjakan, tapi kita arahkan ke anak, bisa nggak kamu sempurnakan sudutnya, gitu kan? Bisa nggak kamu seimbangkan besarannya, karena ini kue, bisa nggak dibuatnya sama sisi, misalnya, bukan segitiga sama kaki, gitu, misalnya seperti itu. Nah, itu yang harus dilakukan, gitu ya. Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanya nanti boleh langsung di chat ya, nanti dibacakan oleh Teh Acep. Oke. Nah, seperti itu, gitu ya, Bapak Ibu, untuk menempa potensi, memperkaya pengetahuan, sampai mendorong kemajuan. Nah, jadi hal simpel, boleh nggak orang tua memiliki sebuah obsesi, gitu ya? Boleh nggak orang tua memiliki sebuah obsesi untuk membantu anaknya, gitu ya, mencapai cita-citanya? Boleh. Dengan kata kunci tadi, obsesi untuk membantu anak mencapai cita-citanya. Karena tugasnya seorang coach, gitu ya. Coach itu kan, istilah coach itu dari awalnya tuh dari istilah bahasa Inggris tuh kereta kuda, gitu, atau delman, gitu ya, yang mengantar seseorang dari tujuan A ke tujuan B yang dituju oleh dia, oleh sang penumpang, bukan oleh si pengemudi delman atau pengemudi kendaraannya, bukan, gitu. Bukan supir taksinya yang ngatur. Nah, penumpangnya ingin sampai kemana, gitu. Nah, bisa nggak kita bantu mengarahkan? Boleh bantu mengarahkan. Itu yang membuat juga antara coaching dengan konseling itu hal yang sangat dekat, gitu. Nah, itu tugasnya kita, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ada hal-hal yang memang kita harus bisa mengatur, gitu ya, tadi, terutama terkait obsesi-obsesi tadi. Obsesi kita tuh bukan menjadikan sang anak sesuai maunya orang tua, gitu ya, mendorong kemajuannya, tidak seperti itu. Jadi kalau anak kita katakanlah nih seorang Eki nih, gitu ya, seorang Eki akan menjadi petinju, dia akan menjadi petinju yang memiliki gayanya seorang Eki, bukan gayanya Rocky Balboa, bukan gayanya Muhammad Ali, bukan. Nah, orang tuanya yang punya obsesi, kamu kalau tinju tuh harus seperti Muhammad Ali,
Kamu kalau tidur harus seperti Rocky, atau kamu kalau tidur harus seperti Elias Pikal. Bukan seperti itu. Nah, itu obsesi yang tidak pada tempatnya, gitu. Jadi kalau kita bicara ingin mendorong kemajuannya, kita obsesinya adalah bagaimana kita memastikan dia mencapai cita-citanya dia. Nah, saya juga ada kekaguman dengan coach olahraga yang saya ceritakan ini di sahabat saya dari Surabaya ini. Saya ada kekaguman gitu ya. Beliau mengambil perjuangannya adalah pada saat beliau membantu anaknya untuk mencapai itu, ada sacrifice di situ. Berantem dengan istrinya, itu kan berdebat lah, bukan berantem, berdebat dengan istrinya, berselisih paham, harusnya anaknya jadi ini menurut ibunya, gitu ya. Lalu menurut keluarga besarnya juga, aduh jangan jadi atlet deh, misalnya gitu, kayaknya di Indonesia atlet masa depannya suram semua. Belum tentu, gitu. Hal itu belum tentu terjadi. Jadi kita jangan melangkahi takdir Allah, gitu. Kita nggak tahu yang terjadi 5 menit lagi, kita tidak tahu yang terjadi 10 menit lagi. Intinya yang per hari ini, per saat ini, apa yang anak kita miliki. Nah, sahabat saya ini membantu menempa potensi anaknya, memasukkan anaknya kuliah ke jurusan yang disukai oleh anaknya, gitu ya. Jadi ada clue-nya, ada anaknya mau dan merasa mudah, merasa senang di situ, hatinya bersuka cita. Yang ada apa? Anaknya masuk ke jurusan sastra Inggris dan report dari orang tuanya adalah anaknya itu summa cum laude. Dari pertama kali masuk di semester 1 IPK-nya sudah 4. Terendahnya itu 3,9, jadi 4, 3,9, 4, 3,9, hanya itu aja bermain. Gitu. Jadi seseorang yang sangat sukacita untuk mengerjakan sesuatu, itu sudah pasti dia ahli. Karena apa? Dia dengan senang hati, dimudahkan oleh Allah, gitu ya, diringankan perjalanan dia yang orang lain terasa sulit, dia terasa sangat mudah, lalu dia diberikan kemampuannya, dan dia diberikan kesempatannya. Gitu. Itu yang paling penting. Skalanya mau, mampu, mudah, dan sempat. Itu skalanya, gitu ya. Mau itu boleh dari anaknya sendiri, boleh dari orang tuanya. Kita lihat yang 3 yang dari Allah nih. Dimudahkan atau tidak? Dimampukan atau tidak? Diberikan kesempatan atau tidak? Gitu. Seseorang yang sesuai, yang presisi bidangnya, ya dia akan menjadi sangat ahli, gitu. Nah itu ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjawab beberapa pertanyaannya. Nah, lalu kami memiliki tools ya. Kenapa sih dibilangnya ortu asik? Gitu. Asik itu intinya adalah antusiasme, strategi diri, inisiatif, dan kolaborasi. Itu guru asik, apakah itu ortu asik, apakah itu siswanya asik, remajanya asik, pokoknya semua kita yang asik-asik aja. Sekali lagi, asik itu adalah antusiasme, strategi diri, inisiatif, dan kolaborasi. Nah, bagaimana nih penerapannya di parenting dan bahkan di metode teaching dan coaching? Ini saya agak ritmenya agak melambat karena ini kebetulan dari 8:30 pagi tadi ada pemberian materi juga coaching kepada guru-guru yang kurang lebih kontennya hampir sama gitu ya. Jadi kita atur-atur energi sebelum menikmati es kelapa nanti gitu ya. Nah, kenapa orang tua juga harus asik? Gitu ya. Di sini ada tertulis, Bapak Ibu bisa baca di sini. Saya menandai yang pertama, why so serious gitu ya. Kenapa sih kita terlalu serius gitu ya. Loh, orang tua kan harus serius. Ini kan mengenai pendidikan anak. Betul, iya harus serius. Tapi jangan lupa, dulu sebelum jadi orang tua, kita tuh orang yang sangat-sangat fun. Gitu ya. Kita menyukai kegiatan kita, ada yang senang hobinya naik gunung, hobinya ngeband, hobinya diving, hobinya main basket, semua itu dijalankan dengan sukacita, dengan senang hati. Gitu ya. Lalu begitu jadi orang tua lupa bahagia gitu ya dibilangnya, gitu ya, dan antusiasmenya pun jadi menurun. Makanya tadi faktor yang pertama adalah A, gitu ya, antusiasmenya. Itu orang tua harus bisa menjadi orang tua yang antusias untuk membina anak-anak. Guru pun juga sama seperti itu. Itu challenge-nya. Bagaimana caranya guru tuh tidak menjadi figur yang menakutkan, karena guru adalah orang tua kedua anak ya terutama di sekolah gitu. Bagaimana anak bisa terbuka kalau gurunya tidak terlihat antusias? Atau begitu anak nyamperin guru atau anak nyamperin orang tuanya udah langsung aduh gitu kan, saya ingin istirahat, ini nempel lagi gitu. Nah itu nggak ada antusiasme berarti di situ gitu ya. Nah yang kedua itu saya ingin lengkap dulu ke aspek kolaborasi. Nah keluarga ini timnya kita. Sebagian dari kita itu umumnya bisa berkolaborasi dengan baik di luar rumah gitu ya. Jadi seakan-akan kolaborasi yang baik itu selalu adanya di dunia kerja
gitu. Wah, harus nih kolaborasi harus oke, baik segala macam. Tapi begitu di rumah nggak mau diganggu gitu. Dengan alasannya sudah capek ini itu gitu ya. Nah, itu yang membuat akhirnya kolaborasinya jadi tidak baik gitu. Akhirnya juga komunikasinya jadi menurun. Segala sesuatunya tuh dirasa sebagai beban gitu. Nah, itu akhirnya tuh, saling berhubungan gitu antara A, S, I dan K ini gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah mengenai strategi diri gitu ya, atau saya bilang di sini Wallace aja gitu ya, worryless gitu ya. Jangan terlalu banyak kekhawatiran gitu, karena kekhawatiran itu yang membuat kita jadi terjerumus gitu ya. Di beberapa sahabat-sahabat ustadz, sahabat-sahabat ulama itu juga selalu mengatakan bahwa setan itu mengganggu kita dalam rasa takut, dalam rasa khawatir gitu ya. Khawatir nggak bisa makan gitu ya, khawatir miskin nanti bagaimana gitu kan, anak saya kalau nggak bekerja sesuai arahan saya nanti dia akan merasakan kesulitan yang saya alami dulu gitu ya. Nah, itu yang kebanyakan akhirnya terlalu banyak worry dari orang tua. Nah, kenapa harus dibawa Wallace? Kenapa harus dibawa santai gitu ya? Nah, karena bayangkan aja gini Bapak Ibu, strategi diri yang dulu kita jalankan nyatanya membuat kita sampai per hari ini masih bisa berdiri tegak. Benar nggak? Coba renungi, gitu ya. Benar atau tidak? Sesulit apapun masanya kita dulu sebagai remaja yang kita merasa itu sulit, sampai per hari ini apakah itu membuat kita tersungkur dan tidak bisa berdiri lagi? Enggak kan? Ya. Kita masih bisa berdiri tegak. Berarti strategi diri yang kita jalankan itu membentuk kita per hari ini menjadi seorang survival, gitu, menjadi seorang yang tangguh. Nah, lalu kenapa nih akhirnya kita jadi mesti banyak kekhawatiran yang akhirnya kita juga malah jadi nggak bertawakal gitu. Kita menjalankan sesuatu itu tidak berdasarkan ketawakalan kepada Allah gitu. Nah, itu yang menjadi problem karena terlalu khawatir tadi. Nah, akhirnya menjadi hal-hal yang tidak pada tempatnya gitu. Atau saya bilangnya karena banyak salah kaprah gitu ya, karena khawatir akhirnya salah kaprah, karena salah kaprah akhirnya jalan salah kiprah gitu, orang tuanya salah mengarahkannya. Kenapa by data sampai ini 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan gitu ya. Oke. Nah, lalu yang terakhir adalah be supportive gitu ya. Ini terkait dengan inisiatif. Kami sudah sampaikan tadi bahwa anak memiliki takdirnya sendiri, perjanjian antara dirinya dengan Allah. Tugas orang tua hanya bisa mengantar kepada jati dirinya dan memberi motivasi-motivasi menuju ke sana gitu. Kita nggak bisa ketuk palu gitu ya. Kalau Allah bilang dia akan menjadi seorang ilmuwan, dia akan menjadi seorang ilmuwan gitu ya. Meskipun orang tuanya sangat-sangat ingin dia menjadi seorang tentara misalnya gitu. Nggak seperti itu gitu prinsipnya. Nah, itu gitu ya, kurang lebih faktornya tadi sekali lagi ASIK gitu, ada antusiasme, ada strategi diri, ada inisiatif, dan ada kolaborasi. Nah, catatan penting Bapak Ibu sahabat-sahabat sebagai penutup gitu ya, leadership yang tidak terbangun saat dewasa umumnya disebabkan karena anak tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan di masa kecil. Nah, tadi bahwa karakter harus terbentuk sebelum akil balik gitu ya. Berarti itu akan terjadi kalau di usia sekarang itu ada di usia kisaran 12 tahun atau 13 tahun. Dulu di zaman Rasulullah itu masih dipatokan sekitar 15 tahun gitu ya. Nah, jadi ada karakter-karakter yang harus terbentuk itu sebelum 15 tahun. Ada karakter iman, ada karakter belajar gitu ya, ada karakter sosial dan lain-lain gitu ya. Nah, lalu apabila anak kita bisa termotivasi pada saat dini gitu ya, kelas 4, 5, 6 SD, ini menjadi penentu nih, karena ini masih di golden age-nya mereka gitu ya, itu akan terus termotivasi dan bersemangat sampai SMP, SMA, kuliah, bahkan di dunia kerja. Jadi kalau kita bisa memotivasi anak-anak untuk simple, gaya belajar yang luar biasa dari mereka, ketertarikan mereka untuk membaca buku dan lain-lain gitu ya, itu akan jangka panjang efeknya gitu ya. Tapi kalau sudah sampai SMP naik ke SMA, anak masih nggak suka baca gitu ya, mereka nggak suka melihat berita, nggak tahu informasi dan lain, itu umumnya bisa terus tuh gitu ya. Jadi butuh recovery khusus gitu untuk kita bisa membuat anak kita mau bertransfer ke situ. Nah, kurang lebihnya kalau pemaparan materi terkait dengan mengenal potensi diri untuk merancang masa depan seperti ini hanya materi pembuka.
kita masih akan banyak waktu untuk nanti bertemu kembali. Mungkin saya langsung kembalikan ke Teh Ajeng. Apabila sudah ada pertanyaan gitu ya yang masuk, mari kita diskusi sampai kurang lebih mungkin di jam 5 atau jam 5:10 maksimum ya. Silakan Teh Ajeng. Baik, terima kasih banyak Kang Eki atas pemaparannya. Wah, luar biasa sekali ya. Materi yang Kang Eki sampaikan tentang ortu asik sangat membantu, membuka pikiran kita tentang bagaimana cara kita mengarahkan anak-anak kita untuk dia menjadi seseorang yang hebat di masa yang akan mendatang ya. Begini untuk akang-akang, teteh-teteh, bapak-bapak dan ibu semuanya yang ingin bertanya kepada Kang Eki, kami persilakan untuk Jangan hilang ya. Oh ya, saya masih masuk ya. Sebenarnya Ajengnya nge-hang. Silakan ya, kalau ada pertanyaan itu boleh melalui chat. Saya coba bantu bacakan juga ya. Kalau memang ada, silakan. Atau boleh juga tadi kalau nggak salah ada mahasiswa juga ya, Teh Ajeng ya? Iya betul, Kang Eki. Ada Mas Irfan ya. Irfan Sukmawijaya, boleh kalau mau ada pertanyaan saya harus bagaimana gitu ya, dari sisi remaja juga boleh, atau dari rekan-rekan guru silakan. Baik, sambil menunggu mungkin Kang Eki, saya yang mau bertanya boleh Kang? Nah, saya suka malu kalau ditanya sama Teh Ajeng, silakan Teh Ajeng. Begini Kang Eki, tadi mendengar pemaparan Kang Eki, saya ada menyimak tentang potensi diri ya Kang. Apakah ada cara ampuh untuk memaksimalkan potensi diri sendiri gitu Kang? Karena banyak sahabat-sahabat kita yang kadang masih tidak percaya diri dengan potensi yang sebenarnya dia miliki gitu. Tapi untuk menggalinya itu apakah ada cara-cara khusus Kang? Ya, oke, untuk potensi diri sendiri ya. Nah, memang mengenal diri itu adalah konsep yang sangat sulit gitu ya sebetulnya. Jadi kalau dalam sebuah hadis juga ada yang dibilang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu gitu ya. Siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Robnya atau mengenal Tuhannya. Si diri kita itu tak lain adalah upaya kita untuk mengenal apa kehendak Allah untuk kita. Jadi itu dulu motivasinya gitu ya. Bahwa kalau ini mengenal diri adalah sebuah keharusan, iya gitu, karena itu adalah salah satu dari ibadah. Nah, lalu bagaimana caranya yang real prakteknya gitu. Pakai tools asik tadi gitu ya. Ada antusiasme, ada strategi diri, ada inisiatif, ada kolaborasi gitu. Jadi itu membuat kita terjun dulu gitu untuk memberikan kesempatan diri kita untuk men-trial. Jadi kalau tidak diuji coba gitu ya, kita nggak akan tahu apakah kita berbakat atau tidak. Misalnya gitu ya, seorang Teh Ajeng merasa kurang pede untuk menjadi seorang MC misalnya gitu, atau seorang host misalnya gitu ya. Nah, yang kita bisa lakukan apa? Trial saja dulu gitu. Uji coba saja dulu, jalankan saja dulu. Ternyata hari ini misalnya Teh Ajeng menjadi MC yang sangat luar biasa, gitu, menjadi host yang sangat luar biasa gitu kan. Nah, karena apa? Kita sudah uji coba. Jadi ada tugas, langsung kita trial. Begitu ada tugas lagi, langsung kita trial. Ada keinginan, kita trial. Ada kebutuhan trial. Nah, itu yang harus makanya ada aspek tadi antusiasme, men-challenge dirinya sendiri. Gitu. Sekarang paling simpel gini, apakah kita suka kalau ada orang lain yang menyatakan diri kita tidak mampu? Pada dasarnya kita tidak suka, gitu, enggak? Pada dasarnya kita merasa patah dengan itu, gitu. Makanya kita merasa patah, dan bahkan ada lagi validasi dari beberapa teman-teman ya. Anak-anak atau remaja kalau dihina atau dibully oleh teman-temannya, sebetulnya mentalnya masih lebih kuat dibandingkan kalau kalimat-kalimat itu keluar dari orang tuanya.
gitu. Jadi kalau sama teman, misalnya dibilang, aduh kamu tuh kayaknya ini banget sih, misalnya apa nyebelin banget atau apa gitu, tengil banget, misalnya gitu, kita masih, ya udah kita masih bisa legowo. Jadi sebetulnya anak-anak lebih bisa bertahan karena itu yang keluar dari teman-temannya. Dan begitu dia dipuji oleh temannya, dia merasa sangat-sangat confident. Nah itu gunanya kolaborasi di situ. Tapi kalau oleh orang tua, begitu dipuji oleh orang tua, anak itu bahkan mungkin kita pun yang udah dewasa, kita cenderung menjadi anak-anak, kita cenderung manja, terharu gitu ya. Kalau orang tua kita memuji itu rasanya wah air mata udah ingin bercucuran gitu ya. Pada saat orang tua kita memuji kita sesuatu. Tapi begitu orang tua yang menyela kita gitu kan, kamu jadi anak kok bodoh sekali ya, misalnya begitu. Itu patahnya luar biasa gitu. Jadi bullying itu terjadi kadang-kadang bukan hanya di luar gitu, tapi di dalam rumah itu yang kita harus hati-hati. Kekesalan orang tua gitu ya, sembarang ngomong di rumah gitu, itu bisa mematahkan anak dengan sangat luar biasa. Nah itu gitu ya, Mbak Ajeng ya, Teh Ajeng. Jadi kita bisa mencoba men-challenge diri kita, ada antusiasmenya, lalu kita atur strateginya. Gitu. Kalau hari ini nih, yang teman-teman yang di dunia atlet nih gitu ya, menyaksikan gitu, orang yang hari ini cuma bisa lari 100 meter, dia ingin men-challenge dirinya mulai bisa lari 150 meter, ya lakukan saja gitu. Berapa kali mesti repetisinya, berapa kali mesti mengulang gitu ya. Bahkan ada teori misalnya mau presentasi masih kagok, latihan aja 20 kali. Kalau 20 kali nanti insya Allah juga akan mahir gitu. Seperti itu gitu Teh Ajeng, jadi bisa kita terchallenge gitu ya. Nah, ini kayaknya ada pertanyaan ya di chat ya, tapi masuknya direct message nih ke saya. Mungkin nanti sama-sama bisa to everyone aja supaya teman-teman juga bisa lihat. Iya, saya tidak baca di sini Kang, tidak keluar di ini ya, betul, ya. Betul. Oke, pertanyaannya adalah namanya saya hide kalau gitu. Nah, Kak, maaf saya mau bertanya, saya sebagai pelajar, bagaimana cara mengatasi keegoisan orang tua terhadap anaknya ketika orang tua menekankan anaknya harus mengikuti apa yang mereka inginkan? Oke, caranya bagaimana? Saya juga insya Allah pernah jadi remaja gitu ya, saya pernah jadi pelajar. Nah, yang pertama, kita sebagai anak juga nggak boleh egois. Gitu. Kita nggak bisa melawan egois dengan egois. Caranya kembali ke yang S tadi, strategi dirinya apa, gitu. Berarti kita harus benar-benar berstrategi. Kita harus bisa menjelaskan ke orang tua kita why, gitu. Apa alasannya kita tidak harus mengikuti apa yang mereka inginkan. Kalau kita tidak bisa menjelaskan alasan, kita tidak bisa memberikan pendapat kita tidak berani bicara dengan baik, gitu ya. Tadi kalau ada egoisme, bisa jadi kita bicaranya juga nggak baik, gitu. Penolakannya juga nggak baik, ya. Malah jadi berantem antara kita dan orang tua kita. Tapi pada saat kita menerima, oke, Bapak Ibu inginnya saya masuk jurusan pertanian ya, tapi Bapak Ibu, Ayah, Bunda, saya sebetulnya lebih suka kalau saya bisa menjadi seorang yang bergerak di bidang teknik sipil. Peluangnya apa Bapak Ibu? Saya bisa begini, atau Ayah Bunda peluangnya saya tuh akan bisa nanti membantu pembangunan, begitu ini, itu, segala macam. Ya kan, apa dunia kerennya gitu. Kita ceritakan apa kerennya dari mimpi kita itu. Gitu ya. Meskipun itu punya kita, mimpi kita. Nah, tapi dengan berbagi tentang mimpi kita dan kenapa itu kita harus menjelaskan dengan baik ke orang tua, itu berarti menunjukkan kita punya keinginan yang sangat kuat. Gitu. Bahkan seorang atlet pun kalau tidak punya keinginan yang kuat, para coachnya tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah itu gitu ya. Jadi sebagai pelajar kita harus bisa mulai menerapkan yang dibilang positif konstruktif gitu. Ada dua hal positif dan satu yang konstruktif atau yang sifatnya membangun. Pada saat kita mau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita harus memikirkan apa dua hal baik dari hal yang disampaikan tadi. Jadi positifnya dulu, misalnya, oke, Ayah ingin aku masuk jurusan pertanian ya. Memang kita di Indonesia kan negara agraris ya. Memang jurusan pertanian itu sepertinya masih sangat-sangat dibutuhkan. Satu hal yang positif. Lalu hal yang kedua, dan di dunia pertanian pun juga SDM-nya sekarang sedikit. Anak-anak Indonesia nggak mau jadi petani, misalnya gitu kan. Dua, itu hal yang positif. Nah, yang ketiga, tapi memang Ayah, saya sebetulnya memang tidak terlalu tertarik juga untuk di dunia pertanian. Saya lebih tertarik tadi di dunia pembangunan, di dunia landscape, di dunia kelautan, misalnya gitu. Nah, itu harus bisa disampaikan. Gitu. Jadi tidak langsung serta-merta mematahkan. Treat
others the way you want to be treated gitu ya, atau perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Kalau kalian ingin mendapatkan respon yang baik dari orang tua, perlakukan orang tua juga secara baik gitu. Itu tipsnya gitu ya. Karena saya per hari ini, kenapa saya bisa berbagi, saya per hari ini bisa menjadi sahabat dengan ayah dan ibu saya. Saya bisa cerita apapun yang saya mau, saya bisa cerita apapun kenakalan saya gitu, tanpa mereka judging, mereka marah gitu ya. Saya justru malah bisa terbuka. Karena apa? Kita melakukan itu, saling positif konstruktif gitu ya. Hal apa yang harus diperbaiki dan hal apa yang sudah baik. Mudah-mudahan terjawab ya dari penanya anonimus di direct message saya. Silakan, barangkali ada lagi. Terima kasih banyak Kak Eki. Masya Allah, jawabannya luar biasa sekali ya. Jadi begini ya Kak Eki, yang saya tangkap itu, jadi tugas orang tua itu hanya membantu mengarahkan potensi anak saja ya, untuk mencapai cita-citanya serta mengantar kepada jati dirinya. Betul begitu Kak Eki? Ya, betul. Betul. Gitu ya. Jadi jati diri ini adalah tadi kalau dibilang di bahasa di Quran, manusia adalah pemakmur bumi, gitu ya. Berarti kita semua yang ada di sini, kita yang sedang ada di forum ini, masing-masing kita adalah pemakmur bumi, menurut versi Al-Quran, dan gitu ya, sudah versi yang paling kuat. Pemakmur bumi dalam bidang apa? Itu pertanyaan saya. Itu hal yang kita harus cari tahu, gitu ya. Kita dimudahkan itu apa? Nah, itulah jati diri kita yang sebenarnya, gitu. Nah, termasuk juga ya tadi, Indonesia sebagai negara agraris, Indonesia sebagai negara maritim, ternyata minim sekali anak-anak kita yang ingin jadi bekerja di bidang pertanian, dan minim sekali yang ingin bekerja di bidang kelautan, padahal lautnya lebih besar dibandingkan daratannya gitu ya. Nah itu gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, Teh Ajeng. Oh, ada pertanyaan lagi. Silakan Mbak Rena. Baik. Saya tidak tampil, mohon maaf chatnya Kang. Oke, tapi sekarang sudah di everyone. Boleh, silakan Mbak Rena, bisa langsung diketik ya. Gitu sambil menunggu ya, Teh Ajeng. Jadi seperti itu gitu ya, mengarahkan potensi, memaksimalkan tadi yang menempa kemampuan boleh gitu. Malah kita bisa men-challenge gini, katanya kamu ingin menjadi penulis, tapi kok sekarang kamu berhenti menulis? Orang tuh boleh nanyain itu, jadi bukan berarti nggak boleh diutak-utik sama sekali gitu. Nah, pokoknya gini, kalau yang dibilang passion gitu ya, passion itu nggak akan ada enaknya, gitu, nggak akan ada capeknya, gitu. Kalau seseorang yang merasa itu dia benar-benar passionate di situ, itu tidak akan terasa lelah sama sekali, karena dia terasa mudah, terasa ringan mengerjakan itu. Itu salah satu indikatornya. Jadi teman-teman di sini ada tanya sama diri sendiri, apa yang kita tuh lakukan benar-benar tidak ada rasa lelahnya di situ. Bahkan kadang-kadang sampai jamnya sudah overtime gitu, bahkan sampai pagi lagi, kok ternyata sangat baik seperti itu. Gitu ya. Baik, jadi kita mencoba menjadi versi terbaik menurut diri kita sendiri ya kan, dengan menggali potensi yang ada pada diri kita, menggali kepercayaan diri kita gitu ya. Betul. Nah seperti itu ya, clue dari Teh Ajeng tuh bagus sekali itu. Versi terbaik dari diri kita itu bukan berdasarkan pernyataan orang lain. Orang lain akan memberi testimoni dari bagaimana kita berperan tadi, yang kepribadian yang menunjang peranan. Bagaimana peranan kita memberikan dampak ke orang lain. Tapi versi terbaik dari diri kita itu adalah pilihan. Pada saat orang ngomong tentang ketidakmampuan kita, orang bilang bahwa kamu nggak akan sanggup ngejalanin yang seperti itu. Versi kita tuh yang mana yang kita mau ambil? Kita mau telan kalimat itu gitu ya, dan habis itu kita menjadi terpuruk, atau kita akan menunjukkan bahwa saya akan menjadi versi terbaik dari diri saya gitu. Iya betul sekali Kang, luar biasa sekali, sangat memberikan energi yang positif untuk saya khususnya, semoga juga untuk akang-akang, teteh-teteh, dan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini. Untuk Mbak Rena belum masuk belum ya? Iya. Kalau gitu saya mau balik nanya deh ke Teh Ajeng. Kalau Teh Ajeng yang saya ditanya Coach, gimana nih jawabnya Coach? Mbak Winnie langsung senyum-senyum tuh MC yang ditanya balik. Gitu saya ya. Ditanya nih sama Coach. Teh Ajeng ingin versi terbaik Teh Ajeng itu seperti apa? Udah ada bayangan belum? Versi terbaik menurut saya sendiri, jadi begini Kang, saya itu dulu pernah punya cita-cita
untuk diri saya sendiri. Tetapi ya seperti yang sudah kayak kita diceritakan di awal, bahwa memang kita memiliki orang tua ya, di mana orang tua itu menginginkan saya menjadi seorang A misalnya. Nah, untuk memenuhi keinginan orang tua, otomatis saya mengikuti jenjang pendidikan sesuai dengan yang orang tua saya inginkan, kan. Nah, di luar itu, saya mencoba menggali potensi saya, menggali potensi yang saya miliki gitu ya, untuk mewujudkan cita-cita saya yang orang tua saya itu sebenarnya tidak tahu begitu, Kang. Nah, selama proses itu, alhamdulillah saya sampai pada titik ini di mana saya bisa membuktikan kepada orang tua saya bisa keluar dari zona nyaman gitu, Kang. Dari zona nyaman pekerjaan saya gitu. Karena saya memiliki pekerjaan lain yang sesuai dengan passion saya gitu, Kang. Gitu ya, itu versi terbaiknya ya. Nah, tapi dengan yang dipilihkan oleh orang tua, apakah itu dengan sukacita dijalankan? Pada awalnya iya. Pada awalnya tetap saya jalankan dengan sukacita, Kang. Karena tidak akan berjalan sejauh ini saya gitu, apabila itu saya jalankan dengan setengah hati. Begitu. Nah itu, gitu ya. Jadi kalaupun gitu ya, kita sebagai anak harus menjalankan sesuatu yang memang itu adalah maunya orang tua, gitu ya. Berarti saat itu memang takdirnya itu, gitu ya. Takdir yang harus kita jalankan. Ada proses yang harus kita tempuh, gitu ya. Jadi bukan berarti hal-hal itu hal yang buruk, gitu. Bukan berarti saya mengajarkan misalnya bahwa orang tua nggak boleh protes atau anak harus jadi rebel ke orang tua aja. Enggak seperti itu. Gitu ya. Kalau memang itu ternyata adalah bagian proses yang harus dijalankan, nah itu adalah bagian dari perjalanan yang Allah tentukan, gitu. Jadi nikmati, jalanin, itu yang dibilang mensyukuri yang per hari ini, gitu. Karena itu akan memberikan efek ke apa yang besok, gitu. Akan ada hazanah baru yang besok akan terjadi. Nah ini udah masuk nih dari Mbak Rena nih. Iya, sudah masuk nih dari Mbak Rena. Gimana cara mengatasi orang tua yang memaksakan kita untuk menikah dengan laki-laki atau perempuan yang orang tua pilih, padahal kita ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Gimana cara menyikapinya, Kak, katanya? Apakah yang dapat kita lakukan sedangkan orang tua semisal mengancam anaknya supaya kita sebagai anak menuruti keinginan orang tuanya? Silakan dijawab, Coach. Oke. Nah, ini berat nih pertanyaan ini ya. Gitu. Mesti phone a friend nih nanti nih, gitu kan. Phone a friend dari divisi relationship-nya MCC, gitu ya. Mesti saya coba jawab dulu ya. Sama seperti tadi. Kita sebagai anak itu adalah berbakti kepada orang tua, gitu ya. Nah, tapi bakti itu bentuknya banyak, gitu. Bentuk bakti itu bukan hanya melulu menuruti kemauannya orang tua, gitu kan. Kalau kita rasa bahwa kemauan orang tua saat itu tidak tepat atau tidak pada tempatnya. Nah, kembali lagi, apakah kita sebagai anak itu mampu memberikan saran yang positif tadi, gitu. Kenapa nih kita nggak mau menerima pilihan itu, gitu kan? Kenapa kita nggak mau langsung menikah dengan laki atau perempuan yang orang tua pilih? Karena kita ingin ada ke jenjang kehidupan yang lebih tinggi lagi. Nah, itu alasan-alasan itu harus dijelaskan, gitu. Karena biar bagaimanapun anak itu akan selalu lebih unggul pemikirannya dari orang tuanya, gitu. Karena zamannya itu akan berkembang terus. Nah, kita harus secara positif tuh menggunakan tools itu. Nggak bisa, gitu. Kadang-kadang yang saya lihat itu banyak sekali anak yang justru merasa malu dengan orang tuanya, karena dianggapnya orang tuanya kuno, orang tuanya ini, orang tuanya itu, gitu ya. Gitu kan, nggak keren lah, gitu kan. Ibu saya aja nggak bisa pakai Android, misalnya, gitu kan. Anak justru malah menyerang orang tua. Nah, itu yang nggak boleh, gitu. Ini saya bicara dalam konteks saya pernah menjadi remaja, gitu ya. Kita yang bisa membantu mengedukasi. Karena apa? Anak akan menjadi orang tua dan orang tua akan menjadi anak. Itu siklusnya, gitu. Kebayang nggak? Gitu kan? Saat ini Mbak Rena menjadi seorang anak, nanti akan menjadi orang tua tuh kalau sudah berumah tangga, gitu. Lalu orang tua kita suatu hari nanti akan menjadi anak, gitu kan? Orang tua yang berharap dikunjungi oleh anaknya,
berharap anaknya masih mau belai-belai, masih mau nemplok-nemplok, blendot-blendotan gitu ya, masih mau disayang-sayang segala macam, itu momennya gitu. Bahkan untuk beberapa sahabat-sahabat kita yang orang tuanya mungkin di masa tuanya dalam keadaan sakit, itu kesempatan yang berkah yang luar biasa tuh untuk kita bisa membantu, membalas, merawat ini orang tua kita gitu. Nah itu gitu ya, itu siklusnya gitu. Jadi kita coba gini, kalau kita ingin bicara terhadap orang tua, kita harus mendewasakan juga pikiran kita, gitu. Begitupun orang tua. Contohnya apa? Berbicara dengan anak bayi, gitu. Siapa sih orang tua yang nggak jadi aneh kalau lagi ngobrol sama anak bayi? Benar nggak? Betul sekali, Kang, betul. Segala macam bunyi-bunyian yang harusnya bisa dihak ciptakan itu keluar semua gitu. Dan mulai tang ting tung nang ning nung itu kalau dihak ciptakan tuh udah dapat keuntungan berapa besar tuh. Semua tingkatnya jadi aneh-aneh gitu. Bayinya mah flat face aja, poker face, diem aja bayinya gitu ya, ngeliatin orang tuanya yang jadi lucu malah gitu kan. Gitu. Karena apa? Orang tua berusaha berbicara dengan bahasa bayi. Gitu. Nah kita sebagai anak bisa nggak kita menaikkan jenjang pikiran kita dulu ke jenjang yang lebih tinggi. Ini kan ada jenjang lebih tinggi di sebelum jenjang pendidikan lain-lain. Jenjang pemikiran kita yang lebih tinggi. Kasih arahan. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, untuk sekarang, zaman sekarang, di pemerintah juga anjurannya adalah 2125, bukan lagi 1921. Dulu 1921 bahwa laki-laki boleh menikah di usia 21 tahun dan perempuan boleh menikah di usia 19 tahun atau 18 tahun gitu ya. Tapi sekarang itu sudah bergeser 2125. Berarti idealnya itu antara 21 sampai 25. Saya ingin menikahnya nanti di usia 25. Itu saya ingin ayah ibu bisa melihat saya sukses, bisa melihat saya menjadi seorang insinyur, bisa melihat saya bekerja dengan sukses, dan kita akan saya ingin membahagiakan bapak ibu dulu. Nah, kebayang nggak kalau kita sampaikan itu ke orang tua? Apa iya sih orang tua mau enggak, pokoknya kamu harus kawin sekarang juga gitu. Apa iya gitu? Saya rasa enggak. Gitu ya, karena kita bisa menyampaikan hal itu dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan terjawab ya Mbak Rena gitu ya. Jadi naikkan dulu, sekali lagi, naikkan dulu jenjang pemikiran kita, bagaimana caranya kita bisa hampir setara dengan pemikirannya orang tua kita gitu. Gitu ya. Silakan. Baik, mungkin masih Mbak Rena. Ada lagi. Mudah-mudahan terjawab pertanyaannya dengan penjelasan yang sudah disampaikan oleh Coach Eki barusan. Apabila ada pertanyaan, silakan. Kita masih punya waktu 15 menit lagi nih, Kang. Sampai 15 menit lagi betul. Di Bandung ya. Kalau Mbak Weni di Surabaya, dia buka puasanya 5:30. Ya, baru mau bilang mohon izin. Siap, Mbak Weni. Terima kasih banyak. Saya kamera tapi masih dengerin. Oke, selamat buka puasa Terima duluan kasih, ya. Mbak Weni. Sama-sama biar bisa masak. Oke, siap, Mbak. Thank you. Thank you. Nah itu, silakan. Mungkin masih ada waktu ya, 10 atau 15 menit lagi. Terima kasih. Yang lain masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Boleh pertanyaan, boleh ada pendapat gitu ya, ada masukan, tambahan, karena kami pun juga masih sama-sama belajar ya, tidak pernah ada School of Parents gitu ya. Saya kan, saya aja lagi yang bertanya, kan boleh kan? Boleh, silakan. Ini Kang, jadi antara karir dan pekerjaan itu sebenarnya sama atau enggak, Kang? Karir dan pekerjaan. Ya. Pekerjaan itu at the moment. Jadi hal yang harus secara teknis dilakukan. Kalau karir itu bentuknya lebih jangka panjang, gitu. Jadi mesti dibedakan gitu. Seseorang yang berkarirnya sebagai seorang bidan, salah satu pekerjaannya adalah membantu proses persalinan. Nah itu bedanya antara karir dengan pekerjaan. Jadi karir itu lebih skala besarnya, lebih jangka panjangnya. Gitu. Dia berkarir sebagai seorang bidan dan banyak membantu persalinan, banyak membantu konsultasi pada saat kehamilan, misalnya gitu. Nah itu pekerjaan-pekerjaannya. Jadi pekerjaan itu pos-pos kecil yang harus ditempuh. Gitu. Itu. Oke, Kang. Terima kasih, Kang. Masih ditunggu nih pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, masih ada waktu. Kurang lebih 10 menit lagi ya, Kang? Iyalah, 10 menit deh. Boleh. Silakan, dari Mbak Rena lagi juga boleh, teman-teman yang lain boleh. Kalau di YouTube ada pertanyaan nggak ya? Ini kan juga live di YouTube ya. Mungkin teman-teman admin bisa bantu lihat dan diposting di chat. Untuk di live IG juga boleh, kalau ada Boleh. pertanyaan. Ini ada live IG juga ya?
canggih banget, luar biasa. Live IG dan YouTube, Kang. Iya. Oke. Oke, di YouTube belum ada pertanyaan ya. Oke. Silakan, barangkali masih ada yang ingin didiskusikan. Jadi kalau Teh Ajeng sendiri sekarang ingin di-challenge apa? Itu untuk terus level up, gitu ya, untuk terus peningkatan di dirinya. Apa yang sedang ingin dipelajari dalam waktu dekat? Sebenarnya kalau ditanya apa yang ingin dipelajari banyak sekali, Kang. Karena saya merasa saat ini saya belum sampai pada itu tadi, versi terbaik menurut saya. Belum sampai pada level itu. Masih banyak sekali hal yang ingin saya lakukan untuk kedepannya gitu ya. Tapi sambil saya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memang sedang saya tekuni saat ini gitu, Kang. Oke, tapi yang ingin dicapai tadi kan banyak tuh. Bisa nggak sebutin 2 atau 3 hal yang ingin dicapai dalam waktu dekat? Yang terkait dengan karir ya, terkait dengan karir atau pengembangan diri yang ingin dicapai. Oke, hal yang ingin dicapai dalam waktu dekat ya. Ini kan terkait dengan bidang pekerjaan saya mungkin ya, Kang ya. Karena kebetulan saat ini saya bekerja di 2 bidang yang berbeda. Saya bekerja di dunia medis juga, yang mana dunia pekerjaan ini sudah saya geluti sejak bertahun-tahun. Nah, ada keinginan atau impian saya yang memang ingin saya capai dalam bidang pekerjaan saya. Karena saat ini terus terang saya masih bekerja dengan orang, saya masih bekerja di salah satu klinik di Kota Tasikmalaya, Kang. Saya menginginkan suatu hari saya mempunyai klinik sendiri, begitu, Kang. Oh, oke. Klinik itu ya tadi ya, klinik medis tadi ya? Iya, klinik medis, Kang. Oke. Sebesar apa yang ingin dicapainya? Mohon maaf, apanya, Kang? Kliniknya itu gitu ya, skala kliniknya gitu ya. Kadang-kadang kita kalau coaching itu kan kita membantu men-setting dulu goals-nya itu apa gitu. Hal apa yang ingin dicapai. Oke, tadi ada ingin mencapai memiliki klinik gitu ya. Nah, itu sebesar apa? Atau klinik yang bisa menampung berapa banyak pasien gitu. Itu ada nggak? Ada, Kang. Saya ingin, namanya mimpi ya, Kang ya. Kita kan bebas bermimpi ya. Saya ingin memiliki klinik di mana di tempat saya itu dengan semua tools yang sudah lengkap. Gitu, bukan hanya klinik dengan pemeriksaan kehamilan saja atau klinik persalinan saja gitu ya. Tapi saya ingin di mana di tempat saya itu juga misalkan seperti ada USG-nya gitu kan. Karena rata-rata kan di klinik bersalin itu aja gitu kan. Jarang ada klinik yang dia memiliki tempat untuk alat untuk USG sendiri. Gitu. Seperti itu sih, Kang. Keren ya. Nah, itu kan sebenarnya tinggal diwujudkan saja tuh gitu ya. Sudah. Oh iya, Kang. Satu sudah lagi, Kang. Cukup clear. Satu lagi, Kang. Saya ingin memiliki klinik yang dia ada hypnobirthing-nya, Kang. Mungkin bisa dibantu nih sama coach. Ada apa? Hypnobirthing? Hypnobirthing, iya. Nah, itu mesti tanya coach Afri tuh, urusan hipno tuh. Iya, mungkin bisa dibantu ya, Kang. Nah, itu nanti seperti apa tuh hypnobirthing gitu ya? Apakah ada hal khusus? Saya sendiri juga baru dengar. Gitu ya. Jadi hypnobirthing itu ini tidak apa-apa nih, Kang, saya nggak apa-apa, kita sambil malah men-share ilmu saya gitu ya. Ini kan jadi di dunia kebidanan itu pada saat bersalin ada yang namanya hypnobirthing. Jadi pada saat ibu mau melahirkan, kita kasih afirmasi positif dulu gitu. Bahwa melahirkan itu tidak sesakit yang dibayangkan gitu. Nah, itu kan perlu latihan ya, Kang? Perlu coaching gitu. Perlu coaching. Iya, betul, Kang. Oke, mantap itu. Nanti ini ada bisa banyak coach di sini yang juga mungkin bisa membantu Mbak Ajeng untuk bisa mencapai tujuannya ya. Iya, terima kasih, Kang. Ini dari Mbak Weni nih. Terima kasih Mas Eki dan Mbak Ajeng sudah mau buka puasa. Thank you Mbak Weni. Sampai ketemu di Surabaya. Kita juga hanya memiliki waktu kurang lebih 5 menit lagi, Kang.
Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, kami masih punya waktu 5 menit lagi. Kan. Kamu ada yang ditambahkan juga boleh, kamu ada yang open mic juga boleh, silakan. Saya Mbak Wari. Assalamualaikum Mbak Wari. Asik. Silakan Mbak Wari. Baru tahu nih Mas Eki ada punya cita-cita mau jadi arsitek gitu. Oke. Saya mau share pengalaman hidup aja bahwa setelah saya memasuki usia setengah abad, ternyata hidup kita itu nggak lurus-lurus banget gitu ya. Jadi tadi kalau Mas Eki punya cita-cita jadi arsitek kemudian nggak kesampaian, saya jadi arsitek, tapi saya nggak tahu itu cita-cita saya atau bukan. Gitu. Nah, jadi kalau diingat-ingat waktu pas kelas 12 biasa kan ya suka ada tes tes minat dan bakat ya. Kemudian saya tidak yakin juga sih tes minat bakat saya itu apakah murni dari dalam diri saya atau karena ikut-ikutan saja. Ikut-ikutan dalam artian begini, kakak saya nomor 1 itu kan saya anak keempat, kemudian kakak saya nomor 1 itu kami bedanya 6 tahun. Nah, kakak saya itu kuliahnya itu di arsitektur. Nah, mungkin bisa jadi nih, saya karena ikut-ikutan saja gitu. Kemudian sudah masuk nih, sudah kuliah, bisa dikatakan saya jadi mahasiswa yang biasa-biasa saja sih gitu, bukan yang nilainya A gitu. Nah, kemudian ya sempat menekuni, sempat jadi arsitek selama beberapa tahun, dan pada tahun 98 itu kan ada krisis moneter ya. Ada krisis moneter, kemudian proyek saya berhenti. Kemudian karena dulunya biasa masih muda kan jadi kutu loncat ya, tiap 2 tahun pindah gitu kan. Kebetulan di situ di perusahaan itu saya baru 1 bulan gitu kan. Jadilah saya yang paling dahulu di PHK. Nah, kemudian pada saat itu saya berpikir, aduh kira-kira bidang apa ya yang bisa saya tekuni pada saat krisis seperti ini. Waktu itu jawabannya tuh ada 2 tuh dari hasil refleksi saya, yaitu kesehatan dan pendidikan. Kesehatan orang mau punya duit, nggak punya duit, sakit pasti ke dokter. Pendidikan orang mau nggak punya duit pasti nyekolahin anaknya. Nah, karena saya nggak punya latar belakang bidang kesehatan, akhirnya saya pilih pendidikan nih. Saya langsung datengin sobat SMA saya yang jadi guru. Saya tanya, oke, kira-kira ada lowongan nggak nih di sekolah lo, gitu kan? Udah lamar aja, gitu. Akhirnya ngelamar di sekolah dia tempat bekerja dan kemudian diterima. Jadi resmilah saya tahun 98 itu jadi sekali, Coach Wari. Dari arsitek jadi guru, dan kemudian alhamdulillah sampai tahun 2019 gitu ya, saya selalu di dunia pendidikan gitu. I see. Iya, jadi dari 98 sampai 2019 kemarin, ya saya sudah jadi guru, kemudian sempat jadi koordinator guru, kemudian jadi kepala sekolah. Nah, kemudian di 2014 baru belajar coaching, dan kemudian ya tahun 2019 itu berpikir, kayaknya nih gitu kan ya, mau berubah haluan lagi nih gitu ya, mau berubah haluan lagi jadi coach. Jadi akhirnya kemarin pertengahan tahun 2019 saya resmi pensiun dini dari sekolah tempat saya mengajar, dan kemudian jadi profesional coach, fokus pada remaja, orang tua dan pendidik. Kenapa gitu ya? Fokusnya pada remaja. Sebetulnya sih karena niatnya adalah untuk menemani mereka, membersamai mereka untuk mewujudkan mimpi mereka. Nah, tadi yang ditanyakan itu bagaimana kalau misalnya saya pengen jadi A, kemudian orang tua pengennya jadi B, itu jadi salah satu topik yang sering dibicarakan di coach. Terjadi sama saya itu, Mbak Wari. Nah, itu dia. Jadi mungkin ini sih share untuk para orang tua ya. Mungkin di sini ada orang tua dan kemudian yang masih jadi anak gitu ya, yang belum jadi orang tua. Hidup itu nggak lurus kok gitu kan ya, sama seperti saya gitu.
ada saat-saat di mana kita perlu belok gitu. Nah, yang paling penting adalah kita jalani dengan serius. Pada saat saya nggak punya latar belakang pendidikan apa ya, guru ya, tetapi karena saya mau belajar gitu, akhirnya saya bisa dan kemudian ya jadi menikmati gitu. Itu sih Mas Eki share-nya. Keren banget Coach Terima Wari. kasih sekali sharingnya Coach Wari, Masya Coach Allah Wari luar ini biasa sekali ya. selalu inspiring ya. Memberikan Nanti inspirasi juga. sayangnya Coach Wari ini materinya masih tanggal berapa Mei ya nanti ya, gitu. 7 Mei gitu masih agak di ujung. Tapi itu keren banget ya. Nah ini malah ada statement juga nih dari Mbak Feby nih. Mbak Wari sama banget kayak mamaku dari perwakilan jadi guru TK gitu. Sampai sekarang masih ngajar. It's okay. Intinya gitu. Kalau kami kemarin di Surabaya juga kami mengadakan sedikit seminar gitu ya. Intinya seluruh yang belok-belok itu it's okay gitu ya. Intinya bagaimana caranya kan kita bisa kembali lagi gitu ya Mbak Wari ya. Karena ada ya tadi di belokan itu bisa jadi juga petunjuk Allah gitu kan, bahwa hal itu terasa berat untuk kita dan akhirnya kita harus belok karena nggak bisa dibenturin terus gitu. Jadi sayangnya begini, kita sebagai manusia itu baru ngeh bahwa itu adalah petunjuk Allah kalau sudah diuji. Itu yang jadi problem gitu. Jadi kita manusia itu butuh ujian gitu kan. Begitu diuji itu baru kita mikir gitu. Nah, coba kalau kita lebih peka. Contoh paling simpel gini, terutama untuk para remaja gitu ya. Pada saat kita menekuni sesuatu dan kita diberikan banyak ide, banyak inspirasi, itu tuh petunjuk Allah yang paling luar biasa. Karena apa? Karena hadiah kita menekuni bidang itu. Gitu. Jadi makanya tadi harus dijalankan dulu gitu, kayak Mbak Wadi bilang udah dinikmati gitu, jalanin. Jadi kalau kita mengeluh, semua akan terasa berat. Gitu kan, aduh kok kayaknya begini, aduh kok kayaknya saya terdampar di sini, aduh ini, aduh itu, udah. Kalau udah banyak aduhnya lebih baik belok dibandingin kita semakin banyak mengeluh, belokkan saja dulu diri kita, kemana nih arahnya, gitu. Setelah itu baru kita kembali lagi ke koridor yang lebih presisi gitu. Makanya kan saya juga ke Mbak Wari itu kayaknya matang banget ya Mbak Wari ya dengan apakah sisi arsitekturnya tidak terpakai? Itu terpakai saat ini. Gitu, karena arsitektur itu is about designing sesuatu gitu ya. Teknik sipil adalah tentang developing, itu berbedanya antara dunia arsitek dan teknik sipil gitu ya. Jadi memang saya memang melihat strength-nya Mbak Wari itu adalah di mendesain sebuah konsep gitu ya, mendesain konsep pengajaran gitu ya, materi-materi itu yang luar biasa. Nah, jadi si arsitekturnya itu masih kepake per hari ini, cuman profesinya bukan sebagai arsitek gitu. Nah itu butuh butuh kelegowoan. Dan mudah-mudahan nggak nyampe setelah kita gitu Mbak Wari ya, maksudnya baru aja sekarang gitu. Jadi kita bisa lebih menikmati itu step by step, proses by proses gitu. Kalau sesuatu tidak tercapai, so what? Di olahraga juga begitu. Hari ini kita main basket kalah, besok kita tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan gitu. Keren banget Mbak Wari, thank you banget sharingnya. Kayaknya mesti dibanyakin sesinya Mbak Wari deh sampai ending acara kita nanti. Sayang sekali Kang, waktu kita sepertinya sudah menunjukkan 17-16 Kang. Oke. Padahal masih banyak sekali yang ingin kita dengar dari Kang Eki maupun dari Coach Wari ya, ilmu-ilmunya sangat luar biasa sekali untuk memberikan positif vibes untuk kita semua di sore hari ini. Baik, kepada teteh-teteh, akang-akang, dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, selesai sudah rangkaian acara Ngabuburit Asik kita sore hari ini. Terima kasih banyak atas semua atensi perhatiannya. Terima kasih saya ucapkan untuk Coach Eki, untuk Coach Wari atas ilmunya yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih juga untuk audiens yang sudah menyaksikan Ngabuburit Asik ini melalui live IG dan YouTube ya. Dan yang pasti terakhir dari saya, apakah yang lebih baik dari seluruh rakyat Indonesia selain mengenal dirinya sendiri? Saya Ajeng pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa semuanya. Terima kasih banyak Teh Ajeng, sahabat-sahabat. Mbak Wari, nuhun pisan ya. Terima kasih. Sampai ketemu.